Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil kelompok kami, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang metode pembelajaran kurikulum prototipe. Baik, sebelum saya memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan diri saya dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Mahardika dengan NIM 21120212000 dan rekan saya, silakan. Saya Iwan Bagus Satriantara dengan NIM 21120211193. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai presentasi mengenai materi metode pembelajaran kurikulum prototipe. Baik, metode pembelajaran kurikulum prototipe ada 3 metode yang kita pakai, yaitu metode pembelajaran terbimbing atau discovery learning. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran blended learning. Oke, saya mulai dengan model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Discovery learning merupakan sebuah proses pembelajaran di mana siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menentukan konsep belajar. Discovery learning adalah pembentukan kategori-kategori atau lebih sering disebut dengan sistem-sistem coding. Dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi yang terjadi di antara objek-objek dan kejadian-kejadian. Selanjutnya, konsep metode discovery learning memiliki 4 unsur, yakni meliputi nama, contoh baik yang positif maupun negatif, karakteristik baik yang pokok maupun tidak, dan rentang karakteristik serta kaidah teoritik. Selanjutnya, dalam pengaplikasian metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, yang mana guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada metode discovery learning ini, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Dalam metode penerapan pembelajaran penemuan terbimbing, ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Yang pertama, langkah 1, yaitu guru harus merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya, yang mana perumusannya harus jelas dan hilangkan pernyataan yang multitafsir. Selanjutnya, langkah kedua, berdasarkan data yang diberikan guru, siswa dituntut untuk menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, guru dapat memberikan bimbingan sejauh yang diperlukan saja, yang mana bimbingan lebih mengarah pada langkah-langkah yang hendak dituju melalui pernyataan-pernyataan berikut. Langkah ketiga yaitu siswa menyusun perkiraan dari hasil analisis yang dilakukan apabila dipandang perlu. Perkiraan yang telah dibuat siswa tersebut hendaknya diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran perakiraan siswa sehingga akan menuju arah tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, langkah keempat, apabila telah diperoleh sebuah kepastian tentang kebenaran perakiraan tersebut, maka verbalisasi perakiraan sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Di samping itu, perlu
Kan pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran dari perakiraan. Selanjutnya yaitu langkah kelima, apabila siswa sudah menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. Itu merupakan sebuah hasil evaluasi dari guru. Selanjutnya ada keunggulan dan kelebihan dari metode pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Yang pertama yaitu yang saya jelaskan yaitu tentang keunggulan. Keunggulan yang pertama, teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan dan memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Selanjutnya, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh dan mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga, dapat membangkitkan gairah belajar para siswa. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Selanjutnya, membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Dan yang selanjutnya, strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan model pembelajaran discovery learning. Oke, yang pertama yaitu pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Selanjutnya, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil atau kurang efektif. Selanjutnya, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional mungkin akan mengalami kekecewaan bila diganti dengan teknik ini. Selanjutnya, dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurangnya memperhatikan perkembangan, pembentukan sikap, dan keterampilan bagi siswa. Selanjutnya, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang model yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau sumber media. Pada metode ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini merupakan sebuah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman peserta didik dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya dirancang untuk digunakan pada pembelajaran yang memiliki permasalahan kompleks sehingga peserta didik perlu melakukan investigasi untuk memahaminya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis proyek ini yaitu peserta didik dapat membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Peserta didik akan dihadapkan pada permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik dapat mendesain proses pembelajaran untuk menentukan solusi dari permasalahan yang diajukan. Selanjutnya, peserta didik secara kolaboratif dapat bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecah permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara berkelanjutan.
Dan selanjutnya, peserta didik dapat melakukan refleksi secara berkala dari aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir dari aktivitas belajar evaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Langkah pertama yaitu penentuan pernyataan mendasar atau start with essential question. Yang langkah kedua yaitu menyusun perencanaan proyek atau desain project. Langkah ketiga itu menyusun jadwal atau create schedule. Yang langkah keempat yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and a progress of project. Langkah kelima itu penilaian hasil atau assess the outcome. Dan langkah keenam yaitu evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tempat dan waktu bisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkannya dari sekarang. Saya akan melanjutkan tentang kelebihan atau keunggulan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Kemudian, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Ada juga siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Lalu, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Dan meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Slide selanjutnya. Dan sekarang tentang kekurangan atau kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. Kekurangan yang pertama ada memerlukan banyak waktu dan biaya. Kemudian memerlukan banyak media dan sumber belajar. Kemudian memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Lanjut. Kemudian ada metode pembelajaran blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode pembelajaran langsung atau sinkronus dan metode pembelajaran mandiri atau tidak langsung yang dapat dilakukan kapan saja atau dengan nama lain asinkronus. Dipercaya menjadi solusi terbaik saat pembelajaran PJJ seperti saat ini. Blended learning mempunyai 3 komponen yang terdiri dari online learning, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Fokus utama pembelajaran blended learning adalah peserta didik. Peserta didik membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Blended learning ini tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengembangan teknologi pendidikan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Pertama, yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah mengidentifikasi urgensi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode blended learning dan mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan metode pembelajaran campuran ini. Kedua, merancang teknik pembelajaran dengan metode blended learning. Termasuk di dalamnya adalah menentukan platform apa yang akan digunakan sebagai penunjang pembelajaran asinkron atau tidak langsung dan aplikasi apa yang bisa untuk mendukung pembelajaran face to face. Jika siswa benar-benar tidak dapat pergi ke sekolah untuk menghindari penyebaran dari virus corona. Baiklah, selanjutnya. Ketiga, mensosialisasikan kebijakan yang diambil kepada siswa dan orang tua. Nah, hal ini sangat penting karena blended learning bagi masyarakat awam merupakan hal yang masih asing dan belum pernah mereka dengar.
Sedangkan dalam pelaksanaannya, blended learning tidak hanya membutuhkan kesiapan guru dan infrastrukturnya saja, melainkan juga kesiapan siswa dan juga orang tuanya. Jika diperlukan, sekolah dapat membuat simulasi terlebih dahulu untuk mengetahui kendala apa yang dialami siswa sehingga dapat segera dicarikan solusinya. Pelibatan orang tua pada umumnya diperlukan untuk level-level pembelajaran dasar. Untuk siswa pada jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA atau perguruan tinggi, persiapan lebih difokuskan pada kesiapan siswa atau mahasiswanya saja. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulan metode pembelajaran blended learning. Yang pertama, lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Lanjutkan lagi, guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam tatap muka, kemudian guru juga dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan fasilitas internet. Lalu, peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran. Kemudian, peserta didik leluasa mempelajari materi secara online, kemudian juga dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan, hasil belajar lebih optimal, dan yang terakhir meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Selanjutnya dilanjutkan dengan kekurangan atau kelemahan metode pembelajaran blended learning. Yang pertama ada sulit diterapkan jika sarana dan prasananya tidak mendukung. Kemudian tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki para peserta didik. Dan juga akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajarannya. Dan guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Selanjutnya. Baik. Presentasi saya akhiri sampai sana saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah mempresentasikan materi ini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.